Assalamualaikum, perkenalkan nama saya Rana Fanditanium NIM 104-2024-0153, kelas D semester 2, Prodi Bimbingan dan Konseling Kristen, mata kuliah layanan bimbingan dan konseling Kristen. Di sini saya akan membuat video tentang konferensi kasus dan kunjungan rumah. Yang pertama, pengertian konferensi kasus. Kasus adalah kondisi yang mengandung permasalahan tertentu. Konferensi kasus merupakan forum terbatas yang diupayakan oleh konselor untuk membahas suatu kasus dan arahan-arahan penanggulangannya. Konferensi kasus direncanakan dan dipimpin oleh konselor, dihadiri oleh pihak-pihak tertentu atau secara terbatas yang sangat terkait dengan penanggulangan kasus tertentu tersebut. Penyelenggaraan konferensi kasus bersifat formal, artinya khusus berkenan dengan kasus tertentu saja. Konselor berkewajiban penuh membawa dan menegakkan kaidah-kaidah konseling ke dalam pertemuan konferensi kasus. Poin yang kedua, tujuan konferensi kasus. Secara umum, tujuan diadakan konferensi kasus yaitu untuk usahakan cara yang terbaik bagi pemecahan masalah yang dialami siswa atau klien, dan secara khusus konferensi kasus bertujuan untuk satu, mendapatkan konsistensi. Kalau guru atau konselor ternyata menemukan berbagai data atau informasi yang dipandang saling bertentangan atau kurang serasi satu sama lain. 2. Mendapatkan konsensus dari para peserta konferensi dalam menafsirkan data yang cukup komprehensif dan pelik yang menyangkut diri siswa atau klien guna memudahkan pengambilan keputusan. 3. Mendapatkan pengertian, penerimaan, persetujuan dari komitmen peran dan dari para peserta konferensi tentang permasalahan yang dihadapi siswa atau klien beserta upaya pengentasannya. 3. Peserta konferensi kasus. 1. Orang tua atau wali. 2. Anggota keluarga yang lainnya. 3. Orang-orang yang tinggal dalam lingkungan keluarga. 4. Kondisi fisik rumah, isinya dan lingkungannya. 5. Kondisi ekonomi dan hubungan sosial emosional yang terjadi dalam keluarga. 4. Prosedur konferensi kasus. Dalam konferensi kasus secara spesifik permasalahan yang dialami oleh siswa tertentu dalam suatu forum diskusi yang dihadapi oleh pihak-pihak terkait seperti guru pembimbing atau guru kelas di SD, wali kelas, guru mata pelajaran, kepala sekolah, orang tua, dan tenaga ahli lainnya. Diharapkan dapat memberikan data dan keterangan. Konferensi kasus dapat ditempuh langkah-langkah sebagai berikut. 1. Kepala sekolah atau koordinator BK konselor mengundang para peserta konferensi kasus baik atas inisiatif guru, wali kelas atau konselor itu sendiri. Mereka yang diundang adalah orang-orang yang memiliki pengaruh kuat atas permasalahan yang dihadapi siswa atau klien, dan mereka yang dipandang memiliki keahlian tertentu terkait dengan permasalahan yang dihadapi siswa atau klien. 2. Kepala sekolah atau konselor membuka acara pertama dengan menyampaikan maksud dan tujuan dilaksanakan konferensi kasus dan permintaan komitmen dari para peserta untuk membantu mengetaskan masalah yang dihadapi siswa atau klien, serta menyampaikan pentingnya penuh asas-asas dalam bimbingan dan konseling, khususnya asas kerahasiaan.
3. Guru atau konselor menampilkan dan mendeskripsikan permasalahan yang dihadapi siswa atau klien. 4. Selanjutnya, para peserta lain mendiskusikan dan dimintai tanggapan atau masukan dan kontribusi persetujuan atau penerimaan tugas dan peran masing-masing dalam rangka pengentasan remedial atau masalah yang dihadapi siswa atau klien. 5. Setelah berdiskusi atau mungkin juga berdebat, maka selanjutnya konferensi menyimpulkan beberapa rekomendasi atau keputusan berupa alternatif. 5. Pengertian kunjungan rumah. Pengertian kunjungan rumah atau home visit adalah salah satu teknik pengumpulan data dan jalan mengunjungi rumah siswa untuk membantu menyelesaikan masalah yang dihadapi siswa dan untuk melengkapi data siswa yang sudah ada dan diperoleh dengan teknik lainnya. Menurut Priyatno, kunjungan rumah merupakan upaya dan mendeteksi kondisi keluarga dalam kaitannya dengan permasalahan anak atau individu yang menjadi tanggung jawab konselor dan pelayanan konseling. Kunjungan rumah tidak perlu dilakukan untuk seluruh siswa, hanya untuk siswa yang permasalahannya menyangkut dengan kadar yang cukup kuat. Peran rumah atau orang tua sajalah yang memerlukan kunjungan rumah. Yang keenam, tujuan kunjungan rumah. Tujuan kunjungan rumah ada 2 dari layanan kunjungan rumah atau home visit, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus. Tujuan umum diperolehnya data yang lebih lengkap dan akurat berkenaan dengan masalah klien serta digalangannya komitmen orang tua atau anggota keluarga lainnya dalam rangka penyelesaian masalah-masalah, membangun hubungan antara lembaga keluarga, sekolah, dan masyarakat. Tujuan khusus dari layanan kunjungan rumah adalah sebagai berikut: agar terpahamnya permasalahan klien dan upayakan pengentasannya. Dari ini dapat mencegah timbulnya masalah selagi serta dapat berlanjut untuk mewujudkan fungsi pengembangan dan pemeliharaan advokasi untuk mengkomunikasikan kepada orang tua tentang permasalahan yang dihadapi siswa, membangun komitmen orang tua terhadap permasalahan dan pengentasan permasalahan siswa. Yang ketujuh, informasi yang diperoleh ketika melakukan kunjungan rumah. Informasi yang diperoleh saat melakukan kunjungan rumah sangat penting untuk memahami kondisi secara menyeluruh di luar lingkungan sekolah. Berikut beberapa informasi yang diperoleh siswa secara merata. 1. Kondisi lingkungan atau tempat tinggal. Keadaan fisik rumah atau layak, tidak, bersih, dan keamanan lingkungan sekitar. Kondisi sosial dan ekonomi keluarga. Akses fasilitas dasar, air bersih, listrik, sanitasi. Jumlah anggota keluarganya yang tinggal serumah, pekerjaan dan penghasilan orang tua, wali keluarga secara umum atau mampu, kurang mampu, sangat membutuhkan bantuan, kondisi ekonomi. 3. Status pemilikan rumah atau milik sendiri, kontrak, numpang. Hubungan dan pola asuh dalam keluarga. Pola asuh orang tua otoriter, demokratis, dan permisif. Komunikasi antara anak dan orang tua, apakah dan
apakah ada kekerasan verbal atau fisik di rumah? Terima kasih.